Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep perkembangan manusia yang disusun oleh saya, Tina Eka Ramadhani, dengan NIM 43040200132, kemudian Elisa Libria Solehati dengan NIM 43040200133, kemudian Tri Hendayani dengan NIM 43040200134. Materi yang pertama yaitu mengenai definisi perkembangan manusia. Perkembangan merupakan proses yang dialami oleh individu mulai dari masa konsepsi sampai meninggal dunia yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Hal ini senada dengan pernyataan dari Abin Syamsuddin bahwa perkembangan adalah proses yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan yang berlangsung secara sistematis. Pada hakikatnya, perkembangan itu merupakan pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan yang berlanjut sepanjang rentang hidup. Maksudnya ialah perkembangan merupakan proses yang melibatkan pertumbuhan sejak pada tahap pembuahan sampai tahap akhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia yaitu yang pertama intelijensi, seks kelenjar-kelenjar, kemudian kebangsaan atau ras, kemudian posisi dalam keluarga, makanan, luar dan penyakit, luka dan penyakit, hawa dan sinar, kemudian kultur dan budaya. Ada juga faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen adalah faktor yang dibawa oleh individu sejak dalam kandungan hingga kelahiran. Faktor endogen merupakan faktor keturunan atau faktor pembawaan. Faktor eksogen ialah faktor yang datang dari luar diri individu, merupakan pengalaman-pengalaman, alam sekitar, pendidikan, dan sebagainya. Pengaruh pendidikan dan pengaruh lingkungan sekitar juga terdapat perbedaan. Kemudian perkembangan anak, masa remaja, dan masa dewasa. Yang pertama yaitu perkembangan pada masa anak-anak. Perkembangan prenatal perkembangan merupakan masa perubahan yang menakjubkan, dimulai dengan konsepsi. Konsepsi terjadi ketika satu sel sperma dari pria bersatu dengan sel telur wanita atau ovum untuk menghasilkan zigot, sel tunggal yang mengandung 23 kromosom dari ibu dan 23 kromosom dari ayah. Proses perkembangan prenatal. Perkembangan dari zigot menjadi janin terbagi atas 3 periode. Yang pertama, periode germinal sampai minggu 1 dan 2, yaitu periode germinal ini dimulai dengan konsepsi. Setelah minggu dan banyak sel menggelar, zigot terbentuk oleh 100 sampai 150 sel. Pada akhir minggu kedua, massa dari sel tersebut telah melekat pada dinding uterus. Yang kedua yaitu periode embrio sampai minggu 3 hingga dan tingkat diferensiasi sel semakin intens. Sistem pendukung untuk sel tersebut berkembang dan mulai muncul organ. Pada minggu ketiga, tabung neural yang pada akhirnya akan menjadi sumsum tulang belakang mulai terbentuk dalam 28 hari setelah konsepsi. Tabung neural ini terbentuk dan menutup melindungi isi embrio. Pada akhir periode embrio ini, jantung mulai berdetak, lengan dan kaki semakin diferensiasi, wajah mulai terbentuk, dan saluran usus mulai muncul. Yang ketiga yaitu periode votal sampai bulan ke-2-9. Pada usia 2 bulan, janin berukuran sebesar kacang merah dan mulai bergerak. Pada usia 4 bulan, janin memiliki panjang 5 inci dan berat sekitar 8 ons. Pada usia 6 bulan, janin tersebut tumbuh hingga 1,5 ons. 3 bulan terakhir masa kehamilan adalah saat aktivitas organ meningkat dan janin mencapai berat dan ukuran tertentu. Meskipun mengambang dalam kantung yang terlindung dengan baik, janin ini tidak peka terhadap lingkungan lebih besar yang mengelilingi sang ibu. Terkadang perkembangan normal terganggu oleh kejadian di lingkungan. Masa remaja, mengenali perubahan-perubahan paling penting yang terjadi pada masa remaja.
Masa remaja adalah masa perkembangan yang merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini dimulai sekitar pada usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 8 hingga 21 tahun. Dalam menelusuri masa remaja, kita harus tetap mengingat bahwa tidak semua remaja sama. Etnis budaya, sejarah, gender, sosial ekonomi, dan gaya hidup yang bervariasi memang batasan kehidupan mereka. Bayangan kita memang masa remaja haruslah mempertimbangkan remaja tertentu atau sekelompok remaja yang kita pikirkan. Perkembangan fisik pada masa remaja. Perubahan fisik secara mewarnai masa remaja, terutama pada awal masa remaja. Perubahan besar atas fisik remaja adalah yang melibatkan masa puber serta otak. Perubahan pubertas, penanda perubahan fisik pada remaja adalah pubertas, yaitu masa saat tulang-tulang tubuh besar dan kematangan seksual terjadi. Biasanya pada awal masa remaja, secara umum kita mengetahui kapan individu akan mengalami pubertas. Namun kita juga akan mengalami kesulitan menentukan kapan pubertas tersebut dimulai dan diakhiri. Terkecuali pada manas atau siklus menstruasi pertama wanita, tidak ada petunjuk khusus yang menjadi penandanya. Bagi anak laki-laki, kumis pertama atau mimpi basah untuk pertama kali mungkin dapat menjadi penanda dimulainya pubertas. Namun keduanya seringkali lewat tanpa disadari. Pertumbuhan cepat dari segi tinggi dan berat badan mewarnai perubahan pubertas. Yang kedua yang terjadi kira-kira 2 tahun lebih awal pada anak perempuan dibandingkan pada anak laki-laki. Perkembangan kognitif pada masa remaja melewati perubahan kognitif yang signifikan. Salah satunya adalah kemajuan tahap Piaget menjadi pemikiran formal operasional seperti yang dibahas pada bagian sebelumnya. Perubahan lainnya berhubungan dengan egotrisme remaja. Tahap formal operasional Piaget mengatakan bahwa remaja memasuki tahapan keempat dan paling terdepan dari perkembangan kognitif yang disebut sebagai tahapan formal operasional pada usia 11 hingga 15 tahun. Hal ini ditandai dengan pemikiran yang abstrak, idealis, dan logis. Perkembangan sosial emosional pada masa remaja. Peningkatan pemikiran abstrak dan idealis pada masa remaja menjadi dasar untuk mencari identitas diri sendiri. Banyak aspek dari perkembangan sosial emosional seperti hubungan dengan orang tua, interaksi dengan teman sebaya atau sahabat, dan nilai-nilai budaya dan etis yang berkontribusi terhadap perkembangan identitas remaja. C. Perkembangan dewasa dan penuaan. Perkembangan berlanjut hingga kita kira-kira usia 60 tahun atau lebih. Hingga masa dewasa, para psikolog perkembangan mengidentifikasikan perkiraan adanya 3 masa dalam perkembangan dewasa. Dewasa muda 20-an sampai 30-an, dewasa tengah 0 sampai 50-an, dan dewasa akhir 60-an hingga meninggal. Setiap fase menampilkan perubahan fisik, kognitif, dan sosial emosional. Perubahan fisik pada masa dewasa. Perubahan fisik pada masa dewasa awal, perubahan fisik pada masa dewasa tengah, dan perubahan fisik pada masa dewasa akhir. Perkembangan kognitif pada masa dewasa. Kognitif pada dewasa awal, Piaget berteori bahwa pemikiran formal operasional merupakan tingkat tertinggi kemampuan berpikir. Ia berpendapat bahwa tidak ada perubahan kualitatif baru dalam kognisi yang terjadi pada manusia dewasa. Kognisi pada dewasa tengah. Menurut pandangan John Horn, beberapa kemampuan intelektual mulai mengalami kemunduran pada usia parubaya, sementara beberapa lainnya meningkat. Kognisi pada masa dewasa akhir. Penurunan pada keterampilan pengolahan ini terlihat jelas pada dewasa tengah dan semakin nyata pada dewasa akhir. Perkembangan sosial emosional pada masa dewasa. Kehidupan dewasa kita dapat didorong oleh lebih sedikit perubahan fisik dan lebih pada apa yang ingin dihukum untuk mengajar
tujuan hidup yang menjanjikan keputusan intelektual.